Kira-kira berapa kalau minus 3? Suara saya masuk nggak ini? Masuk, Pak. Ya, kalau Putus-putus. 7 itu kan tadi binernya kalau 4 bit. Oh, putus-putus ya. Iya, Pak. Ya. Kalau 7 itu kan tadi bilangan bit ada nolnya karena 4 bit ya. Kalau 3 bit nolnya hilang. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ini harusnya dulu pernah kalian dapat di teknik digital. Namanya adalah to complement. To complement. Cara nyari to complement gimana nih? To complement dari angka 3 itu adalah minus 3. Caranya gimana? Mencari to complement dari dari bilangan 3. Ada yang masih ingat? Bagaimana mencarinya? Ini sudah lulus teknik digital semua kan ya? Ini kalau nggak bisa menjelaskan to complement dipertanyakan nih teknik digitalnya. Atau ada yang jadi asisten praktikum teknik digital? Siapa nih asisten praktikum teknik digital? Ada aspraknya nggak dari sini? Nggak ada yang ngaku ya, takutnya ditunjuk ya. Oke, kalau kita bicara to complement, gimana? Ada yang mau bersuara? Tadi kayaknya ada yang open mic. Ya. Oke. Kalau kita bicara to complement, mencari minus 3 ya. Kita ambil dari 4 bit aja, jangan kebanyakan. Kalau 8 bit nanti beda lagi. Berarti kita melakukan 3, itu bilangan binernya berapa sih 3? 3 itu kan 0, 0, 1, 1. Ya kan? Untuk mencari bilangan negatifnya, yang pertama kita notekan dulu nih. Kita nyari namanya one complement. One complement berarti kita notekan semua. One complement itu berarti di sini adalah 1, 1, ini adalah 0, 0. Ya. Kemudian untuk menjadi bilangan negatifnya, menjadi to complementnya, itu kalian perlu tambahkan 1. Ini adalah minus 3. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kalian melakukan operasi penjumlahan, melakukan operasi pengurangan gitu ya, bilangannya ini sama nih. Ini kalau saya terjemahkan adalah 8 tambah 5, 13. Ini biner 13 kan. Ya enggak. Tapi bisa kita melihat bilangan ini sebagai minus 3. Tinggal kita atau dari sudut pandang positif negatif. Kalau bilangan positif semua berarti dari 0 sampai 15. Artinya kalau 0 sampai 15 berarti yang 9, 10, 11 itu pakai ABCDE gitu ya. Kalau kita bicara di heksa. Kemudian kalau kita melihatnya sebagai bilangan positif negatif, itu biasanya bagian depan ini menunjukkan dia bilangan negatif nih. Kalau 1 itu biasanya negatif 3. 1 nanti ada lagi gitu ya. Mungkin saya contohkan yang sederhana dulu aja, yang 3 bit. Biar kelihatan sedikit. Kalau biner 3 bit itu urutannya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, ini saya garis nih. Karena ini depannya sudah menjadi bilangan minus. Ya.
Kalau kita bicara positif negatif. Kalau kita terjemahkan pakai bilangan desimal biasa, ini menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ini kalau kita bicara positif semua. Kalau kita bicara negatif, positif dan negatif, ini tetap sama 0, 1, 2, 3. Karena ini, kemudian ini 1. Ini menunjukkan sini bilangan negatif 1. Kalau nggak percaya kita coba buktikan dengan 3 bit. Ya, ini 3 bit. Nanti kita bicaranya di 4 bit. Kita mulai, misalkan kita mencari nilai minus 2 nih. Minus 2 kita ambil dari bilangan 2 berarti. 0, 1, 0 itu kan bilangan 2 ya. Kita one complement kan. One complement kan berarti kita notkan semua. 1, 0, 1. Kemudian untuk menjadi bilangan minus 2 berarti kita perlu lakukan two complement. Ya, ini kita tambahkan dengan 0. Hasilnya ada 0, 1, 1 sama. Itu dia tidak tahu bilangan yang kita minta itu positif atau negatif. Yang dia tahu hanya 0 dan 1. Tinggal kita melihatnya itu bilangan positif semua atau bilangan positif negatif. Oke ya, ini terkait to complement. Harusnya kalian sudah dapat di teknik digital sih. Kembali lagi ke tadi. 7 kurangi 3 secara matematis menjadi 4. Ya. 7 tadi bilangan binernya adalah 0, 1, 1, 1. Ya. Ini kan berarti 7 ditambah minus 3 gitu ya, secara prinsip. Nah, kalau minus 3 itu berarti kita tuliskan dulu 4 bitnya. Bilangan 3, one complement-nya itu berarti kebalikannya. Kemudian minus 3 ini berarti kita tuh 1, berarti kita jumlahkan. Itu ya. Kita jumlahkan, bukan. 1 tambah 1 itu 0. Nyimpen 1 di sini. Ya, 1 tambah 1 kan 1, 0 ya. 0 kita tulis 0-nya, satunya kita taruh depannya. 1 tambah 1, 1 kita simpan. 1 tambah 1, 0. 1, 0 ya. Tapi di sini ada 1, 1. Ini adalah carry-nya, carry out. Ini hasilnya, ini adalah 4. Dan bagaimana nih caranya supaya ini bisa diterjemahkan kan yang rangkaian supaya dia bisa mengakomodir ini nih, penjumlahan ini gitu kan. Berarti di sini yang perlu dilakukan apa gitu kan? Yang perlu dilakukan adalah angka 3 ini ya, kita notkan jadi one complement. Angka 1 ini yang kemudian menjadi carry in. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya masukkan ke sistem, berarti 7 itu berarti 0, 1, 1, 1, ya. 3, tapi harus kita notkan dulu. Jadi di depan ini harus ada gerbang not. Nanti di alunya kita tambahkan aja. Jadi di sini kita sementara 3 dinotkan dulu. Berarti 1, 1, 0, 0. Ini adalah not dari 3. Ya. Kemudian carry in-nya kita ganti 1. Ya. Jadilah ini adalah pengurangan. Di sini 0, 1, 0, 0, 4. Di sini carry-nya
1 sesuai dengan perhitungan yang kita buat di sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya rangkaian di mikrokontroler, mikroprosesor untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu cukup menggunakan satu konsep aja yaitu full adder. Ya. Yang tinggal nanti dikombinasikan dengan NOT dan carry in supaya menjadi pengurangan. Ya. Nah sekarang ini berarti sekarang ini bisa menjadi unit atau bagian yang namanya adalah aritmatika unit. Ya. Ini saya kasih label dulu. Ini namanya adalah saya kasih nama sum karena itu hasil penjumlahan. Kemudian ini saya kasih nama cout ya. Dan itu adalah keluaran dari carry paling ujung. Dan ini sein atau saya kasih nama ya sein dulu aja ya. Ada sein, ada AB, ada cout dan ada sum. Ini kemudian saya jadikan itu bagian tersendiri ya, saya jadikan sebuah rangkaian tersendiri namanya adalah arithmetic unit. Saya copy semuanya, saya pindahkan ke arithmetic unit. Kasih label lagi nih. Hilang labelnya ternyata kalau di kopas. In. Ya. Kalau kalian mau sekalian ikut praktekkan juga sebenarnya nggak masalah sih. Gitu. Nah, nanti rangkaian ini yang akan saya sampaikan di ujian. Ini sum. Saya sudah punya arithmetic unit dan logic unit. Ya, ini logic unitnya yang kemarin. Cuma ini mungkin saya keluarkan dulu aja. Ini nanti saya pindahkan. Kenapa saya pindahkan? Karena tadi untuk operasi pengurangan itu butuh gerbang NOT ini. Ya, gerbang NOT ini dipakai di operasi logik, juga dipakai di operasi aritmetik. Jadi ini lebih baik saya taruh di luar aja kan gitu. Supaya bisa dipakai oleh logic unit dan juga bisa dipakai oleh arithmetic unit. Ya, saya cut aja. Ide, kok nggak mau ini ya, gandeng aja gitu. Nah, dah ini ya. Jadi arithmetic isinya sekarang logic unit hanya isinya in dan in A dan in B ya. Kemudian di full adder ini isinya hanya seperti ini. Full adder. Arithmetic unit. Ya, isinya hanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana ini bisa disusun menjadi sebuah ALU? Ya. Ini berarti sudah bisa saya delete. Nah, sudah saya pindahkan ke arithmetic. Berarti sekarang ada dua komponen utama dalam ALU. Ada yang namanya arithmetic unit, ada yang namanya logic unit. Ya, logic unitnya kok gini, bentuknya kok nggak banget ya. Saya ganti nama dulu aja nih, biar enak. LU aja ya, logic unit. Saya kasih nama sama ya. A, saya kasih nama B, kemudian saya kasih nama operasinya, operasi logiknya. Ya, logic aja, logic atau logik gitu aja. Oke, yang milih logikanya nanti. Kemudian ini adalah outputnya. Kayaknya nggak boleh pakai. Oke. Logiknya saya hapus saja nih. Sirkuit. Ini saya ganti nama AU aja nih.
biar enggak kepanjangan. Oke. AU berarti tadi arithmetic unit, kemudian LU ini adalah logic unit. Ya. Tuh, ini out-nya kok nggak muncul ini. Oh alah, hilang ternyata. Sebentar ya. Ini out. Boleh ya pakai out ya. Perintah dia. Out. Out LU. Nah, ada A, ada B, ada logic, ada out LU, kemudian di AU itu ada A, B, C in, C out, dan sum. Sekarang tinggal kita susun supaya ini menjadi sebuah rangkaian logic unit. Ya, caranya gimana? Di sini ada dua komponen. Kemudian yang diharapkan hanya satu keluaran aja. Berarti kita menggunakan komponen yang sama seperti yang ada di dalam logic unit. Apa itu? Multiplexer. Ya, multiplexer ini yang nanti tugasnya memilih apakah yang dikeluarkan dari logic unit atau dari arithmetic unit. Ya, ini berarti multiplexernya saya set 4 bit karena datanya tadi adalah 4 bit. Kalau nggak sama nanti dimarahin sama komputernya. Ya. Kemudian outputnya berarti outputnya juga 4 bit. Ya. Outputnya. Ini adalah output dari arithmetic. Kemudian di sini ada selektor ya. Multiplexer kan butuh selektor. Selektornya karena di sini cuma ada 2, berarti selektornya adalah 1 bit saja. Ya, selektornya 1 bit. Kok 1 bit? Harusnya 2 ya. Oh enggak ding, 1 dan 0 gitu aja ding ya. Ya. Nanti mungkin ini saya jelaskan lebih detail di pakai video kalau bisa. Ya, kalian nanti saya minta untuk duplikasi juga. Kemudian tadi di sini A dan B ini butuh gerbang N. Ini masih saya simpan enggak ya? Tuh, hilang. Ya, sudah. Saya bikin lagi aja. Ya, ada gerbang N. Gerbang NOT ya, untuk A dan gerbang NOT untuk B. Ya, kemudian ada yang namanya multiplexer lagi ya, untuk multiplexer A dan multiplexer untuk B. Ya, oke, ini berarti nanti A ke A, B ke B. Ya. Ini error kenapa ini 14 ya. Di sini 4 bit, di sini 1 bit. Makanya multiplexernya harus kita ganti menjadi data bitnya ini adalah 4. Di sini juga sama, multiplexernya kita ganti menjadi 4. Ya. Ini out. Ini juga sama, 14. Berarti ini belum saya ganti jadi 4. Ini juga belum saya ganti jadi 4. Ya. Oke, kemudian pin. Ini ada pin input, berarti ini west dan east. Oke. Biar nggak kepanjangan. Ini untuk yang tanpa not dan ini yang dengan not. Ya. Oke. Ini juga yang tanpa not dan ini yang dengan not. Ini adalah A. Ini adalah B. Ya, ini masih warning karena di sini inputnya masih 1 bit bukan 4 bit.
Yang ini juga masih 1 bit, sehingga perlu saya ganti jadi ya, oke. Jadi tadi N itu sebenarnya ada di logic unit gitu ya. Tetapi karena dipakai juga oleh arithmetic unit untuk pengurangan, sehingga notnya kita keluarkan. Ya, kemudian ini A dengan A, B dengan B. Oke. Nah, kemudian di sini ada carry in, ada selektornya untuk not, dan ini selektor untuk not B, dan ini untuk logic ya. Jadi ini perlu kita hubungkan. Carry in itu adalah input, di sini juga ini adalah input, di sini juga input. Tuh, saya turunkan aja lah, bisa nggak ya? Ini juga input, ini satu lagi, ini ya. Wes, balik is. Nah, oke. Ini jadi 2 untuk selektornya. Nah, sekarang kita sudah punya proses ALU ya, yang lebih kompleks. Jadi di sini full AU isinya adalah full adder, LU isinya adalah gerbang AND, OR dan XOR. Ya. Untuk memilih gerbang AND, OR dan XOR ditentukan oleh logic. Untuk menentukan pengurangan atau penjumlahan ditentukan oleh C-in. Ya. Kemudian untuk menentukan operasi ini adalah arithmetic atau logic unit, ini ditentukan oleh multiplexer yang depan. Ya, sekarang mungkin saya contohkan aja yang tadi. 7 dikurangi 3 ya, sama dengan 4 ya secara logika. Nah, sekarang kita coba. Berarti 7 kita masukkan ke data A ya. Di sini isinya 7. 0 1 1 1. Ini 7. Di sini kita masukkan 3 saja. 0 0 1 1. Ini 3. 7 dikurangi 3. Oke ya. Berarti kalau dikurangi, ini C-in harus kita set nilainya adalah 1, ya, jadi pengurangan. Kemudian B-nya kita set sebagai one complement, artinya sebagai not-nya, sehingga nanti jalur yang dipakai adalah jalur not-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita memilih logiknya. Oh, ini kok output ya? Ini harusnya input nih, sorry. Pantesan ini kok silang. Ya. Nah, untuk logiknya, kalau 0 berarti jadi penjumlah, jadi arithmetic unit. Kalau 1 jadi logic unit. Sekarang di sini 7, kurangi 3 berarti 7. Di sini 3 kita notkan, kemudian kita jumlahkan C-in 1. Hasilnya adalah 4. Ini kalau kita pakai arithmetic di sini. Ini 0. Kalau pakai logic, sorry, ini belum saya set loh. Ini tadi ada kok hilang. Ya, kalau pakai logic sebentar. Tadi sudah saya buat kok hilang sendiri. Ya, kalau ada logic, ya berarti saya ngeset di sini 1, ya. Ini 1. Berarti nanti jalur yang dipilih adalah jalur logiknya. Ya. Kita coba saja gitu ya. Nah, itu berubah. Ini jadi 01. 01 itu apa sih? Kita lihat di LU-nya kan gitu.
LU-nya gini, 0, 1, 0 dan 1 berarti ini adalah logic OR yang dipakai. Artinya di sini A-nya adalah 0111 ya. 0111. Kemudian 3-nya kita not. 3-nya kan karena ini yang dipilih 1 berarti 3-nya kita not. Ya, kita not. Berarti menjadi 1100. Kita OR-kan. 1 dengan 0, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Nih, hasilnya adalah sudah. Ya. Kalau mau operasi penjumlahan, berarti saya ganti ini 0. Ya. Saya ganti berarti saya pilih jalurnya adalah arithmetic unit. Ini berarti saya ganti dengan data 0. Di sini karena penjumlahan, berarti saya ganti dengan 0, bukan lagi 1. Ya, karena kalau CI-nya saya set 1 jadi pengurangan. Ya, ini penjumlahan berarti ini tidak perlu pakai not. Jadi kalau misalkan 7 ditambah 3 ya berarti multiplexer yang di A ini adalah 0, multiplexer yang di B itu adalah 0 ya. CI-nya itu adalah 0, kemudian multiplexer ini adalah 0. Multiplexer yang memilih jalur AU ini adalah 0. Sehingga hasil penjumlahannya itu adalah 1011. Gitu ya. Jadi ini sudah sedikit menjadi bagian dari ALU. ALU sebenarnya isinya seperti ini saja.